Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Zauhiria Sundara. Saya dari kelas BKPI 1A akan membawakan presentasi atau makalah pendidikan ilmu pendidikan Islam tentang eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Nah, di sini ada kata eksistensi. Di sini apa itu pengertian eksistensi? Eksistensi berasal dari bahasa Latin yaitu exciter, yang artinya muncul dan ada, timbul, dan memiliki keberadaan yang aktual. Eksistensi merupakan keberadaan yang dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya suatu usaha sebagai pembuktian yang telah diakui oleh diri sendiri maupun kelompok. Jadi yang dinamakan eksistensi itu adalah sesuatu yang asalnya tidak ada, lalu ada. Nah, itu dinamakan eksistensi. Sesuatu yang tidak ada, yang pada akhirnya ada. Yang asalnya tidak ada, sesuatu itu ada. Itu yang dinamakan eksistensi. Jadi eksistensi itu adalah pembuktian. Pembuktian yang telah diakui oleh diri sendiri ataupun kelompok. Bagaimana eksistensi yang bisa diakui diri sendiri? Misal, seseorang yang belum terkenal, contoh artis lah, kita ambil Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu asalnya tidak terkenal. Nah, karena ketidakterkenalan tersebut, Raffi Ahmad mengeksistensikan dirinya. Maka yang asalnya tidak terkenal, maka jadi terkenal. Nah, itu namanya eksistensi contoh. Ataupun kelompok. Kelompok seperti klub-klub lah, klub-klub bola ya. Kalau saya kan sebagai apa cowok suka main bola. Asalnya itu kan Persib Bandung itu tidak ada. Namun di situ ada eksistensi dari suatu kelompok yang asalnya klub Persib Bandung itu tidak ada, maka di situ ada karena adanya eksistensi. Nah, itu pengertian ada eksistensi. Lalu sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Di sini kita akan membawakan presentasi tentang eksistensi pendidikan Islam di Indonesia, sejarahnya. Sejarah pendidikan Islam dijelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia telah melalui periodisasi yang sangat panjang. Periodisasi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian utama, yaitu yang ke satu, masuknya Islam ke Indonesia, yang kedua, pendidikan Islam zaman penjajahan, dan yang ketiga, pendidikan Islam zaman kemerdekaan. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang ke satu yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Proses pendidikan Islam berlangsung dalam pola yang masih sederhana. Materi yang pertama kali diajarkan adalah kalimat syahadat. Nah, pada waktu pendidikan Islam itu masuk ke Indonesia itu yaitu karena adanya dulu masuknya Islam dulu ke Indonesia. Sebab pendidikan Islam tidak akan muncul jikalau masuknya Islam ke Indonesia juga belum ada gitu. Jadi pada awalnya ada pengajarannya itu adalah mengajarkan kalimat syahadat yang pertama itu. Nah, yang kedua, setelah masuknya Islam ke Indonesia, maka di sini ada pendidikan Islam zaman penjajahan. Proses pelaksanaan pendidikan Islam di Nusantara pada masa penjajahan Belanda, ruang gerak dan pengembangnya dibatasi dengan regulasi yang diikat oleh pemerintah kolonial. Regulasi itu terbit karena pemerintah kolonial Belanda menganggap sekolah-sekolah dengan label Islam sebagai basis pemberontakan dan perlawanan terhadap kekuasaan. Nah, di sini ada perbedaan. Pada zaman penjajahan itu kan ada dua yang terkenal itu. Indonesia itu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, ya, pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam itu sangat dibatasi karena kolonial Belanda itu meyakini bahwa orang-orang Islam itu mempunyai label akan memberontak terhadap kekuasaan. Beda dengan zaman penjajahan Jepang. Zaman penjajahan Jepang sebenarnya tidak apa-apa atau dilegalkan pendidikan Islam itu karena apa? Tapi tetap karena melegalkannya itu karena untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan umat Islam. Nah, yang ketiganya ketika masuknya Islam ke Indonesia sudah ada dan pendidikan Islam zaman penjajahan juga sudah terlewati, maka di situ ada pendidikan Islam zaman kemerdekaan.
sistem dan isi pendidikan Islam di Indonesia pada zaman kemerdekaan. Pada awal perkembangan agama Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan secara informal, yaitu seperti kan informal itu tidak formal, tidak ada sekolah, tidak ada apa, tidak berbasis formal, tapi informal seperti pesantren, seperti madrasah-madrasah yang ada di kampung-kampung itu. Jadi awalnya pendidikan Islam itu. Pelaksanaan sistem pendidikan Islam secara informal berhubungan langsung dengan pola penyebaran Islam di Indonesia, terutama langgar atau masjid-masjid. Selanjutnya, sistem pendidikan Islam berkembang menjadi sistem pendidikan formal melalui institusi pondok pesantren dan madrasah atau sekolah yang berdasarkan keagamaan. Nah, jadi kesimpulannya, isi pendidikan Islam di Indonesia. Isi pendidikan Islam menyentuh persoalan pokok-pokok akidah dan ibadah yang mudah dipahami seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Isi pendidikan Islam mencakup dua aspek, meliputi pokok. Yang satu, pengajian Al-Quran yang isinya seperti huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran, ibadah, praktek, dan rukunnya keimanan dan akhlak. Yang keduanya, pengajian kitab. Isinya seperti ilmu sorob, ilmu nahu, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan lain-lain. Segitu. Jadi mungkin sekian pemaparan presentasi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.